Halo, selamat siang. Eh, Balik lagi sama saya di channel saya yang belum seberapa. Nah, eh, untuk teman-teman yang tahu, kawan-kawan semua, minggu-minggu ini banyak pemberitaan yang ramai di media sosial, baik itu di YouTube, kemudian ada di beberapa portal media yang kemudian menurut saya ini sangat mengganggu sekali, eh, terutama saya sebagai warga asli Kabupaten Majalengka. Tentunya itu semua karena ada beberapa orang YouTuber dari luar Majalengka tentunya. Yang pertama itu yang saya lihat di channelnya Bucin TV, kemudian ada satu lagi channelnya KMTV kalau tidak salah. Mereka menyebutkan bahwa Desa Sidamukti, atau ada juga yang menyebut di antara dua itu, pokoknya Kampung Sidamukti itu sebagai kampung mati, desa mati dan kampung mati. Kalau kalian tahu, hari ini saya berada di Sud Paralayang, di Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Kalau kawan-kawan tahu, Sidamukti adalah salah satu desa destinasi wisata yang kemudian sangat gembor sekali dipromosikan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, oleh warga-warga Majalengka, bahkan warga Sidamuktinya itu sendiri. Karena ini menjadi sebuah kebanggaan, menjadi ikon Majalengka. Di samping itu, kalau kawan-kawan tahu, lihat ke sana, ini masih banyak sekali pepohonan mangga. Nah, di sini itu di Desa Sidamukti ini adalah salah satu sentra perdagangan atau sentra para petani mangga, terutama mangga Gedong Gincu, yang kemudian menjadi ikon dan menjadi penarik dari Kabupaten Majalengka. Nah, tentunya dari channel YouTube itu kenapa saya bilang sangat mengganggu, seakan-akan yang bertahun-tahun ini masyarakat Majalengka perjuangkan, masyarakat Majalengka kemudian melakukan promosi di sana sini bahwa Sidamukti adalah desa yang indah, bahwa Sidamukti adalah salah satu desa destinasi wisata yang kemudian tiba-tiba hancur dalam sehari image-nya, tentunya itu dengan oknum YouTuber yaitu Bucin TV dan KMTV. Saya peringatkan kepada kedua akun ini untuk segera meminta maaf dan membuat video klarifikasi permohonan maaf kepada warga Majalengka, khususnya warga Sidamukti, untuk mengklarifikasi bahwa Desa Sidamukti itu adalah bukan desa mati. Lihat, ini semua adalah view pemandangan Kabupaten Majalengka, dan ini hanya bisa dijumpai di Sidamukti. Nah, kemudian di beberapa momen ini adalah sebagai pusat landingnya para layang. Nah, kalau teman-teman tahu, nanti di sana itu ada ini para layang, ada tempat penyewaan para layang. Bahkan di hari-hari libur, warga-warga lokal, kemudian warga-warga yang ingin hanya sedikit mungkin mencoba untuk naik para layang bisa di sini. Tapi mungkin karena sekarang Covid ya, jadi agak sedikit intensitasnya agak berkurang. Nah, sekali lagi nanti setelah ini saya akan bersama tim akan turun melihat Desa Sidamukti pada siang hari. Bahkan nanti pada malam hari pun kita akan turun. Sama sekali tidak menyeramkan. Bahkan di sana informasinya dari warga sini, dari warga sekitar, itu masih ada warga yang tinggal. Nah, jadi jangan sampai tanda kutip perjuangannya masyarakat Majalengka yang bertahun-tahun ini, yang selama ini memperjuangkan membangun Desa Sidamukti ini menjadi salah satu desa destinasi wisata, bahkan kita lagi promosi ke tingkat level internasional, ini dirusak hanya demi AdSense. Ingat ya, sekali lagi saya akan kecam, saya akan kejar dua channel itu yang bilang bahwa Desa Sidamukti adalah desa mati. Nah, kebetulan di sini juga nanti ada teman saya. Ada teman saya kebetulan orang sini, kita nanti ngomong-ngomong dulu di sana. Jadi kawan-kawan, hari ini saya sedang menikmati indahnya Desa Sidamukti bersama, kebetulan ada teman saya di sini, saudara siapa namanya saudara Omo Kemalasari, apa namanya? Omo Koharudin, kira Omo Koharasari. Nah, jadi beliau ini teman saya dulu, karena dulu saya pernah berbisnis di mangganya. Kebetulan ini relasi saya orang sini, beliau juga sama main di mana kayak saya dulu tapi saya. Nah,
Tadi pagi saya telepon dia, saya bilang yang saya tanya pertama kali, Om, apa benar Desa Sidamukti itu adalah desa mati? Dia langsung ngambek, langsung marah. Walaupun memang sekarang teman saya satu ini sudah dikatakanlah jarang beraktivitas di sini karena kesibukan bisnis dan lain sebagainya, sering di luar. Makanya sekalian tanya langsung di sini sambil minum kelapa dan ngopi dan ngerokok. Nah, yang saya pikir ketika membangun sebuah opini di publik itu harus dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sudut pandang perspektif A, B, C, dan D. Nah, yang saya pikir yang dilakukan oleh 2 channel YouTube tersebut adalah salah satunya itu hanya melihat dari sudut pandang dari persepsi dia sendiri. Dan menurut saya itu sangat merugikan warga Desa Sidamukti, terutama warga Desa Sidamukti yang mungkin bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun itu membangun image, membangun branding desanya sebagai desa wisata. Tidak terbayang hanya dengan ulah-ulah yang oknum yang tidak bertanggung jawab, YouTuber yang tidak bertanggung jawab, yang kata saya sih kurang ajar memang. Saya yakin mereka berdua datang ke sini tidak izin, tidak pamit dulu ke kepala desa. Buktinya informasinya kepala desa ngamuk tampak informasinya. Tapi nanti kita telusuri ya, benar atau tidak informasinya. Nah, kita sambil ngopi, sambil ngobrol, ngerokok di sini, melihat situasi situasi Kota Majalengka. Ini semuanya full ya. Di depan saya ini adalah view-nya Kota Majalengka. Di depan saya ini view-nya Kota Majalengka. Kita nanti ngobrol sama teman saya ini, sama Om Omo. Kalau saya biasanya panggilnya Lur ya. Lur, nah tahu nggak di YouTube, di channel YouTube Bucin TV, sama ada satu lagi, ada beberapa sih yang lain tidak saya sebutkan. Bucin TV sama KMTV aja lah yang bukan orang Majalengka. Kira-kira Kisanak, jenengan, Anjen lah, Anjen, Anda sebagai warga Desa Sidamukti, ketika dibilang bahwa Desa Sidamukti, terus Kampung Sidamukti adalah kampung yang adalah desa yang terbengkalai dan desa yang mati, itu kira-kira nerima atau enggak? Enggak nerima. Kenapa nggak nerima? Orang Desa Sidamukti ini tempat wisata yang kesatunya sentral perdagangan mangga ke seluruh Indonesia lah. Kalau sekarang dibilang kota mati ya nggak bakal ada yang nerima gitu. Desa mati. Iya, nggak bakal ada yang nerima gitu. Nah, setahu saya selain para layang ini ada juga spot wisata yang lain kan di sini? Ada. Ada apa aja tuh? Ada Curugan Cisempong. Curug Cisempong. Ya. Terus yang apa tuh motor cross tuh yang di sana? Ya, sirkuit Martaguna. Sirkuit Martaguna. Nah, jadi selain namanya ini selain para layang, itu masih ada 2 spot pariwisata di Kabupaten Majalengka yang kemudian biasanya kalau hari-hari libur, kalau nggak Covid ya, ini tuh di sini semuanya penuh ya. Penuh. Terus hasilnya maksudnya hasil dari itu semua kayak perdagangan mangga segala macem itu, yang setahu saya karena dulu saya pernah main di situ, memang asli bahkan sampai ke ekspor ke luar negeri ya dari sini tuh, dari Desa Sidamukti itu sampai ke Timur Tengah. Nah, kalau nggak nerima kira-kira kira-kira ngopi lagi sampai santai. Kadang-kadang kalau kalau nggak sambil ngerokok sok ngeblank kalau ngobrol teh. Makanya udah ngobrol sambil ngerokok. Nah, selain itu, selain yang 3 tadi, apa ada lagi destinasi wisata di sini? Wisata di sini Oh, ini satu nih. Paralen. Tapi ini komersialisasi ya? Iya. Ini komersialisasi punya pihak ketiga, bukan punya desa ya? Iya. Cuma di sini kan ada penginapan, kayak ada cottage gitu ya. Nah, kira-kira
kalau sampean nih, semisal saya di sini di depan sampean ada orang yang punya channel KM TV sama Bucin TV, sampean mau ngomong apa? Ya, Kan tadi ngecam ya. Iya. Kalau saya sih tadi sudah bilang, saya bilang di sana, saya bilang lu harus buat video klarifikasi. ya harus segera secepatnya minta maaf lah Minta maaf ya. kepada seluruh desa Sidamukti lah. Warga desa khususnya warga desa Sidamukti, karena yang disebut kenapa saya kemudian turun lur ke sini yang karena dulu saya tahu, pertama saya bisnis mangga, kemudian yang kedua setelah itu saya ikut serta pada waktu itu karena saya salah satu ketua organisasi kepemudaan tingkat Majalengka, ikut serta artinya mempromosikan lah. Itu saya tahu prosesnya nih, berdarah-darahnya ngebangun ini nih. Bahkan situ tadi nyeritakan Iya. dulu tuh di sini apa anggonnya jurig ya. Jadi hutan belantara. Nggak ada orang yang mau beli di sini dulu. Tapi sekarang berkat ada para layang, kemudian berkat Pak Kuwu yang motekar lah ya, terus pemerintah Kabupaten Majalengka yang kemudian juga cerdas melihat peluang, ya akhirnya Desa Sidamukti adalah salah satu, mungkin kalau bisa dikatakan sih desa destinasi wisata sudah di level internasional lur. Iya. Karena ini kan salah satu apa namanya tuh tempat landingnya para layang terbaik di dunia. Salah satunya ini. Iya. Selain yang di mana tuh di Puncak. Kalau nggak salah ini kedua setelah Puncak. Karena apa ini posisi angin segala macam, posisi landing dan lain sebagainya. Saya tahu persis zamannya ini jalan belum dibangun, pas mau masuk para orang-orang naik para layang yang digarandong pakai mobil hardtop tuh. Tahu persis sekarang jalan ke para layang, Bang. Kalau ngelihat ini motor-motor ini udah motor Matic Beat segala macam udah masuk. Udah bisa, jalannya udah mulus. Mulus seperti Nengsa. Nah, jadi selain itu gimana? Jadi harapannya kumaha? Bukan harapan. pokoknya mengecam lah ya. Iya. Terus kira-kira perasaan kumaha dah lamun disebut Desa Mati Sidamukti? Ya nggak nerima lah kalau disebut desa Sidamukti desa mati gitu. Kalau yang disebut desa mati kan harus nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Ini kan sama sekali kan aset lah kalau Sidamukti udah terbilang banyak pengusahanya gitu. Pasti nggak ada yang bakal nerima. Terus kan kayak warga lokal sini kan juga terbantu berkat adanya ini kan. Iya, terbantu. Nah, terus itu apa? Namanya? Yang kampung itu Kampung Tarikolot ya? Iya. Yang Kampung Tarikolot itu di situ masih ada orang, infonya masih ada 12 orang atau berapa gitu yang tinggal di sana. Masih ada itu. Berapa rumah? Ada semuanya, ada berapa rumah atau enggak? Sekitar berapa ya? 200 lebihan. 260-an ya. Iya, lebih. Soalnya udah lama sih nggak ini. Berarti itu teh yang direlokasi ke dekat apa? Ke dekat sirkuit itu kan? Direlokna. Iya, sana. Nah, yang dari 260 rumah itu saya dapat informasi juga tadi di bawah. Katanya masih ada yang tinggal di sana. Ada sebagian, tapi kalau siang, kalau malam pulang. Oh, berarti hanya sebatas melihat asetnya, Iya. aset dia yang mereka yang di sana. Iya. Masih banyak intinya kegiatan mungkin. Karena kan posisinya hampir semua orang situ petani mangga, kemudian mungkin di siang hari segala macam itu masih metik mangga, ngurus mangga segala macamnya. Ya, kalau yang namanya dalam tanda kutip itu desa mati, yang namanya mati kan sudah tidak ada kehidupan, benar nggak? Benar. Ini siang hari masih ramai, terkadang juga orang-orang di malam hari ada zamannya. Kalau di mangga itu biasanya sok narungguan mangga, sok kalau mau di saya mah sok aya nu maraling dengan suka ada yang nyuri segala macam, kan itu masih ditungguin gitu. Jadi sekali lagi saya mewakili Omo. Omo dulur saya, saudara saya bilang bahwa dia berharap kalau saya mengecam dan meminta kedua channel itu untuk segera membuat video klarifikasi dan permintaan maaf kepada warga Majalengka, khususnya warga Desa Sidamukti. Jadi itu ya yang
bincang-bincang. Saya nanti sambung, saya sama dia nanti turun ke bawah. Kita lagi menikmati dulu kopi. Nah, teman-teman semua, sore ini sudah sore hari dan apa namanya, di sini juga gerimis. Jadi ini salah satu spot yang dibilang sama 2 YouTuber itu adalah desa atau kampung mati. Nah, secara penjelasan atau apapun itu, yang namanya mati itu kan sudah tidak ada kehidupan. Kebetulan saya tadi tanya sama warga sini bahwa di sini masih ada sekitar 30 orang yang tinggal di sini. Coba kamera sini. Nah, coba kamera sini. Kalau kampung mati itu tidak mungkin ada listrik. Sini, Bang. Tuh. Itu kelihatan tuh. Gitu tuh. Masih ada penerangan cahaya. Nah, kemarin si orang itu kan di wilayah sekitar sini. Jadi memang ini sudah lama tidak terurus karena memang ada pergeseran tanah, jadi warganya direlokasi. Tapi bahasa dan kata-kata itu yang kemudian menyakiti dan mencederai masyarakat Majalengka, khususnya masyarakat Sidamukti. Tuh memang ada pergeseran tanah itu di atas jalan tuh. Ya kan? Itu di atas jalan. Memang ini udah ada pergeseran tanah. Jadi makanya di lokasi ini satu kampung sekitaran 260 rumah kurang lebih itu direlokasi ke ada di sana di dekat sirkuit. Nah, nih kalau kampung mati tidak mungkin ada listrik penerangan tuh. Itu ada penerangan tuh. Coba kita telusuri ke sini. Memang ini agak berlumut ya, lumayan. Terus Bang, lumut. Nih. Hey. Sini nih. Tadi kan saya bilang dari sana ada yang masih ada penerangan. Ini masih ditinggali, orang lihat tuh ada jemuran. Tidak mungkin kampung mati ada jemuran. Ya Anda berbohong. Kalau misalkan mau bikin mau bikin hoax yang inilah, yang ininya. Ini kan jaraknya tadi nggak jauh. Ini lihat nih. Ini masih ada lampu. Kilometer listriknya tuh lihat tuh masih menyala. Gimana ceritanya kampung mati? Ini masih ada ayam. Ini masih ada ayam. Jadi infonya masih ada sekitaran 30 orang, ternyata bukan 12 orang yang masih tinggal di sini. Tuh. Lihat. Nih, ada listrik, di sini masih ada orang tinggal. Tuh lihat, masih ada jam di atas rumah. Lihat, Bang. Lihat, tuh. Cuma orangnya kayaknya lagi ke kebun. Jadi sekali lagi, saya sebagai warga asli Kabupaten Majalengka, ya melihat berita yang viral disebut kampung mati, apalagi ya termasuk salah satunya desa Sidamukti, ya saya nggak terima. Saya nggak terima, kenapa? Nih, lihat Bang, ini masih ada jemuran.
Ibu. Ada motor. Nah, kemarin di video itu si Bucin TV ini bilang di sini, ke arah sini. Itu bilang bahwa ini adalah areanya siapa? Yang KM Rikili itu. Jadi dia bilang, saya mau explore ke sana. Katanya, dari sini. Coba kameranya dari sini. Saya mau explore ke sana, katanya. Ini bagian Rikili ke sini. Tadi kan kelihatan ya, orang masih ada yang berjemuran. Berjemuran, masih ada ayam, lampunya masih nyala. Dan kemudian di sana juga masih ada lampu yang nyala. Jadi semuanya itu dikatakan, saya bilang hoax. Jadi hanya sebagian. Tidak satu kampung, bahkan bukan desa. Sekali lagi saya peringatkan sebelum semuanya marah, ke channel YouTube Bucin TV dengan KM TV itu segera membuat video klarifikasi permintaan maaf. Ya, habis ini saya mau minta pandangan kepada pihak yang berwenang atau dinas, salah satu dinas di kepemerintahan yang selama ini berjuang menaikkan Sidamukti menjadi salah satu desa destinasi wisata taraf internasional. Ya, ikuti terus.